Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang ragam sikap tercela. Berikut adalah anggota kelompok kami. Eksatri Karisma absen 6, Faris Maulana Azhar absen 8, Luna Beauty Fanajata absen 13, Muhammad Akbar Putra Widodo absen 14, Muhammad Nabil Irsyad absen 16, Naila Syifa Raihana absen 22, Rian Firdaus absen 26, dan saya, Siti Aisyah Rizky Ramadhani absen 27. Berikut adalah pokok pembahasan pada bab ini. Yang pertama ada fitnah, yang kedua hoaks, yang ketiga adu domba, yang keempat gosip, dan yang terakhir mencari kesalahan orang lain. Pengertian fitnah. Kata fitnah berasal dari bahasa Arab, asal katanya adalah fatana dalam bentuk fi'il, yang artinya adalah cobaan dan ujian. Ibnu Manzur menjelaskan bahwa fitnah adalah al-ibtila atau bala, al-imtihan atau ujian, dan al-ikhtibar atau cobaan. Ibrahim al-Abyari menjelaskan bahwa fitnah berarti menguji dengan api, cobaan, kegelisahan dan kekacauan pikiran, azab, dan kesesatan. Menurut Mahmud Muhammad al-Khazandar, fitnah adalah sesuatu yang menimpa individu atau golongan berupa kebinasaan atau kemunduran tingkatan iman atau kekacauan dalam barisan Islam. Dalam Al-Quran, kata fitnah dapat dipahami dengan 3 kata lain, yaitu al-ibtila'u yang berarti cobaan, al-imtihanu yang berarti ujian, dan al-azab yang berarti siksa. Selanjutnya adalah bahaya fitnah. Islam melarang perbuatan fitnah kepada umatnya. Perbuatan itu akan merenggangkan hubungan dengan orang lain. Perbuatan ini juga akan menyebabkan seseorang yang baik akan tercoreng citranya sehingga ia digunjing oleh orang lain. Berikut ini beberapa dampak negatif dari perbuatan fitnah. Yang pertama, merusak hubungan dengan orang lain. Fitnah dapat menyebabkan permusuhan antara pelaku fitnah dengan korban fitnah. Yang kedua, merusak karakter dan nama baik individu lain. Perbuatan fitnah akan merugikan orang lain dan menyebabkan hilangnya perasaan kasih sayang, hormat, dan kepercayaan di kalangan masyarakat. Yang ketiga, menimbulkan ketidakamanan dan saling bermusuhan. Hal ini ditimbulkan karena perkataan yang dilontarkan telah menjatuhkan harga diri seseorang. Dalam menghadapi berbagai fitnah yang menimpa umat dan negeri ini, sebagai umat Islam kita harus menyikapinya dengan bijak. Sikap pertama yang perlu dilakukan adalah bersabar dan memperbanyak doa agar Allah melindungi kita dari dampak buruk fitnah tersebut. Yang kedua, kita juga dianjurkan untuk memohon ampun dan bertaubat kepada Allah dengan melakukan introspeksi diri, karena bisa jadi terdapat kelalaian atau kesalahan yang pernah kita lakukan baik disengaja maupun tidak. Yang ketiga, menjaga persatuan dan kesatuan umat. Kita harus berusaha mengklarifikasi setiap fitnah secara jernih dan terbuka, berpikir positif, serta menghindari sikap saling mencela dan mengancam, agar kehidupan bermasyarakat tetap harmonis dan damai. Selanjutnya adalah pengertian hoaks. Hoaks adalah berita bohong yang dibuat untuk menyesatkan dan menggiring opini. Menyebarkan hoaks merupakan perbuatan tercela yang mencerminkan lemahnya iman, terutama jika dilakukan tanpa klarifikasi. Hoaks merugikan semua pihak, baik penyebar, sasaran, maupun orang yang mempercayainya. Oleh karena itu, setiap orang harus berhati-hati dalam berbicara, tidak mudah percaya, serta tidak menyebarkan berita yang belum terbukti kebenarannya. Bahaya hoaks. Islam melarang menyebarkan berita yang belum terbukti kebenarannya karena akan menimbulkan dampak buruk untuk penyebar berita maupun penerima berita tersebut. Berikut adalah beberapa contoh bahaya yang ditimbulkan oleh hoaks. Yang pertama adalah menyebabkan kepanikan masyarakat. Hoaks yang disebarkan tanpa verifikasi dapat menimbulkan kegaduhan dan kepanikan. Ketika mendengar suatu kabar, seharusnya masyarakat membaca dan memahami kabar tersebut sebelum menyebarkannya. Butuh usaha untuk mengatakan bahwa kabar tersebut adalah benar. Akan tetapi banyak orang yang malas memahami kabar yang muncul. Mereka hanya menggerakkan jempol pada perintah share sesaat setelah mengetahui adanya berita yang muncul. Perilaku membagikan kabar yang belum terverifikasi akan membuat kegaduhan pada orang-orang yang ada di sekitar. Kabar itu akan menimbulkan kepanikan-kepanikan sehingga berujung berbagai aksi kepada sasaran hoaks. Yang kedua adalah meretakkan hubungan masyarakat.
Hoaks menimbulkan stigma negatif terhadap individu atau kelompok sehingga merusak persatuan. Dengan adanya hoaks tentang seseorang atau kelompok tertentu, beberapa orang dan kelompok lainnya akan memiliki stigma negatif sesuai dengan hoaks yang disebarkan. Hal tersebut akan merenggangkan hubungan baik dalam masyarakat. Yang ketiga adalah membuang waktu dan harta dengan sia-sia. Seseorang yang menyukai hoaks akan merelakan waktu dan hartanya mengalir dengan sia-sia. Ia mengorbankan waktu dan hartanya bukan untuk mencari ridho Allah, melainkan hanya untuk bersenang-senang. Dengan adanya hoaks, ia rela menyisihkan waktu dan hartanya untuk melakukan aksi yang merupakan kelanjutan dari adanya hoaks. Yang keempat adalah dibenci oleh Allah. Allah mencintai kebaikan dan sangat membenci keburukan. Salah satunya yaitu penyebaran hoaks. Tidak akan ada kenyamanan bagi seorang yang hidupnya hanya menyebarkan kebohongan. Bagi mereka, itu dosa yang sangat amat berat kecuali bila mereka bertaubat dan tidak mengulangi perbuatannya. Dengan banyaknya bahaya hoaks ini, kita memerlukan upaya untuk menghindari perilaku penyebaran hoaks. Beberapa caranya adalah berikut. Yang pertama adalah meningkatkan ketaatan kepada Allah. Hamba yang taat akan selalu berpegang teguh pada ajaran Allah. Ia akan mengedepankan prasangka baik daripada prasangka buruk kepada orang lain. Ia juga tidak akan berbicara dan bertindak buruk kepada orang lain. Oleh karena itu, ia tidak akan mudah mempercayai kabar-kabar yang muncul, apalagi kabar yang dibuat-buat untuk merendahkan derajat seseorang atau kelompok. Upaya kedua yang bisa kita lakukan adalah menyaring informasi. Saat mendengar suatu informasi dari orang lain, hendaknya kita mengklarifikasi kebenaran informasi tersebut sebelum menyebarkannya. Kita bisa memahami suatu berita dan membandingkannya dengan berita yang sama dari portal berita yang lain. Selain membandingkannya, kita bisa juga melihat bagaimana track record portal berita yang menyebarkan berita tersebut. Upaya lain yang bisa kita lakukan adalah menyibukkan diri dengan hal positif. Menyibukkan diri dengan kegiatan positif dapat mencegah seseorang menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, termasuk menyebarkan berita hoaks. Materi selanjutnya yaitu adu domba. Adu domba atau yang dalam istilah agama disebut sebagai namimah merupakan tindakan memicu perselisihan di antara pihak-pihak yang sebenarnya sepaham atau rukun. Perilaku ini dilakukan dengan cara mengutip dan menyampaikan perkataan seseorang kepada pihak lain demi menciptakan benturan atau permusuhan di antara mereka. Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa adu domba mencakup pengungkapan segala sesuatu yang tidak disuka untuk diketahui, baik itu berupa perkataan, perbuatan, aib maupun pujian yang dapat menyinggung perasaan orang yang dibicarakan maupun yang mendengarnya. Selanjutnya, bahaya adu domba. Islam melarang umatnya melakukan adu domba karena menghancurkan hubungan yang sudah terbangun kokoh, sehingga perintah untuk saling mengenal dan saling berbuat baik akan ditinggalkan. Selain hubungan yang akan hancur, adu domba akan memberikan dampak negatif, yaitu yang pertama, mendapatkan siksa dan dosa. Rasulullah SAW mengajarkan sahabatnya untuk tidak melakukan adu domba. Sikap itu akan membawa dosa dan siksa pada pelakunya dan kehancuran bagi orang-orang yang diadu dombakan. Rasulullah bersabda, keduanya sedang disiksa dan tidaklah keduanya disiksa karena masalah yang sulit untuk ditinggalkan. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua merupakan hamba yang buruk. Umat Islam diperintahkan untuk senantiasa berbuat baik dan menjaga hubungan dengan manusia lainnya. Hal itu menjadikan kita seorang muslim yang sejati. Rasulullah bersabda, seorang muslim yang baik adalah seseorang yang kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, menimbulkan sikap saling membenci. Sikap adu domba akan menghancurkan manusia. Dalam proses hancurnya hubungan manusia, sikap saling membenci akan ada sebagai perantaranya. Rasulullah bersabda, seorang muslim adalah seorang saudara muslim yang lain. Dia tidak menzaliminya dan tidak menyerahkannya kepada musuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mencari kesalahan orang lain. Mencari-cari kesalahan orang lain dalam bahasa Arab disebut dengan tajasus. Kata lisan Al-Arab, tajasus berarti mencari berita dan menyelidikinya. Secara istilah, kata tajasus berarti mencari-cari kesalahan orang lain dengan cara menyelidiki dan memata-matainya.
Perbuatan tajasus merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama Islam. Perbuatan ini sama dengan memakan daging saudaranya sendiri yang sudah mati. Dalam Islam, perbuatan mencari-cari kesalahan orang lain merupakan perbuatan tercela yang sangat tidak dianjurkan. Bahkan termasuk perbuatan yang dibenci dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap ini mencerminkan akhlak yang buruk karena dapat menimbulkan prasangka, permusuhan, serta merusak hubungan antar sesama. Bahaya mencari kesalahan orang lain. Islam melarang umatnya untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Perbuatan ini termasuk akhlak tercela karena mendorong seseorang menggunakan indranya untuk mengintip aib sesama, baik melalui penglihatan, pendengaran, maupun perbuatan. Sikap tersebut dapat menimbulkan dampak buruk, baik bagi pelakunya maupun bagi kehidupan bermasyarakat. Berikut ini beberapa bahaya dari perbuatan mencari kesalahan orang lain. Yang pertama, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan ini termasuk akhlak tercela yang dibenci Allah. Yang kedua, merusak hubungan harmonis. Sikap tersebut dapat menimbulkan permusuhan dan merenggangkan persaudaraan. Yang ketiga, mendapat azab di hari kiamat. Orang yang gemar mencari kesalahan orang lain akan mendapat balasan yang berat di akhirat. Upaya menghindari perilaku mencari kesalahan orang lain. Yang pertama, belajar berprasangka baik. Seorang muslim dianjurkan untuk selalu berbaik sangka kepada sesama dan tidak mudah menuduh tanpa dasar yang jelas. Yang kedua, lebih mementingkan introspeksi diri daripada mengurusi urusan orang lain. Rasulullah SAW mengajarkan agar setiap muslim fokus memperbaiki diri sendiri daripada mencari-cari kesalahan orang lain. Yang ketiga, boleh curiga dengan adanya bukti, tetapi tidak berlebihan. Islam memperbolehkan kewaspadaan jika disertai bukti yang jelas, namun melarang sikap curiga berlebihan yang dapat menimbulkan fitnah. Pengertian ghibah. Menurut bahasa, gosip atau ghibah berarti membicarakan keburukan orang lain. Ghibah berasal dari bahasa Arab dengan akar kata ghoba, berarti sesuatu yang tersembunyi dari mata. Secara istilah, ghibah adalah suatu pembicaraan dengan ketiadaan orang yang dibicarakan dan objek pembicaraan tentang kekurangan atau aib seseorang dan orang tersebut tidak rela dengan pembicaraan itu. Menurut Ibnu Mas'ud, ghibah adalah menyebutkan apa yang telah diketahui pada orang lain. Dan jika engkau mengatakan apa yang tidak ada pada dirinya, berarti itu adalah kedustaan. Menurut Syekh Salim Al-Hilali, ghibah adalah menyebutkan aib orang lain dan dia dalam keadaan tidak hadir di hadapan engkau. Bahaya ghibah. Islam melarang umatnya melakukan gosip karena menghancurkan hubungan yang sudah terbangun kokoh. Perilaku gosip dapat berubah menjadi fitnah dan hoaks jika kabar itu tidak benar dan berubah lagi menjadi adu domba yang menghancurkan hubungan manusia. Di samping menghancurkan keharmonisan hubungan, perilaku gosip akan memberikan beberapa dampak negatif lainnya, yaitu 1. Mendapat dosa yang lebih berat dari zina. 2. Dengan melakukan gosip, seseorang telah berbuat zalim kepada orang lain. 3. Orang-orang yang melakukan gosip tidak akan dimaafkan sebelum mereka meminta maaf kepada orang yang dibicarakan. 4. Merendahkan derajat manusia. Dengan gosip, kabar tentang orang lain akan terdengar ke publik. Hal itu membuat rahasia dan aib orang lain menjadi bahan tertawaan orang banyak. Untuk menghindari perilaku gosip, Imam Ghazali membagi dua cara, yaitu kita harus menanamkan keyakinan bahwa gosip yang dilakukan akan menghadapi murka Allah. Gosip akan menghapus segala kebaikan di dunia dan akhirat. Batas dikatakan gosip atau ghibah. Yang pertama, pembicaraan yang berkenaan dengan kekurangan tubuhnya. Lalu yang kedua, pembicaraan yang berkenaan dengan keturunan. Yang ketiga, pembicaraan yang berkenaan dengan akhlak. Yang keempat, pembicaraan yang berkenaan dengan masalah agama. Dan yang terakhir, pembicaraan yang berkenaan dengan urusan dunia. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.